warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurholila dari TI 19D4 mau mempresentasikan apa itu OSI layer dan fungsinya. Konsep OSI layer atau Open System Interaction adalah model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO atau International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interaction. Model ini disebut juga model 7 lapis atau OSI. Selanjutnya, cara kerja OSI layer adalah ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer application sampai physical layer. Kemudian, di sisi penerima data tersebut melewati layer physical sampai application layer. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dihilangkan sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirim. Selanjutnya, layer memiliki dua tingkatan, yaitu low layer dan upper layer. Low layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer yang meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Sedangkan upper layer, intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentation layer, dan application layer. Dalam penentuan low layer dan upper layer ini, saya berpedoman pada buku Cisco CCNA dan Jaringan Komputer, karangan Iwan Sofana, penerbit Informatika, cetakan kedua tahun 2010. Karena pada upper layer data masih belum mengalami perubahan bentuk. Setelah memasuki layer keempat atau session layer, barulah data diubah menjadi segmen-segmen. Fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. OSI memiliki 7 layer yang terdiri dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Yang pertama, ada physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC atau Network Interface Card. Lalu selanjutnya yang kedua ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MIC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, reverter, dan switch layer 2 atau switch unmanaged beroperasi. Spesifikasi A802 membagi layer ini menjadi dua sublayer, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MIC. Sublayer LLC mengatur komunikasi seperti error notification dan flow control, sedangkan sublayer MIC mengatur pengelamatan fisik yang digunakan untuk proses komunikasi antar adapter. Selanjutnya, yang ketiga ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header dan paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3.
Lalu, yang keempat ada transport layer. Transport layer data menggunakan protokol seperti UDP, TSP atau IP berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data seperti memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layer ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Analoginya dari TSP atau IP seperti orang telepon, yaitu menekan tombol, melakukan panggilan, mengkonfirmasi panggilan, dan menyampaikan tujuan. Sedangkan UDP seperti orang mengirim surat yang belum pasti surat sampai ke tangan orang yang dituju. Umumnya digunakan untuk video streaming. Yang kelima, ada session layer. Berfungsi mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Lalu, selanjutnya yang keenam ada presentation layer. Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network seal semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protokol atau RDP. Nah, yang terakhir ada application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.